ada satu sisi yang memang harus berdakwah. Sampaikanlah itu kebaikan walaupun kita belum pernah mengerjakan kebaikan. Begitupun laranglah, sampaikan larangan untuk menolak keburukan walaupun kita belum meninggalkan keburukan. Jadi memang harus dakwah jangan dibatas-batasi, apalagi sampai di sertifikasi. Mungkin kalau standar-standar semuanya insya Allah ormas-ormas melakukan pendidikan, diklat. Pendidikan dan latihan itu pasti ada. Baik da'inya, kemudian dari struktur-struktur yang lain, pasti itu terlatih. Dan itu sudah dijamin untuk bisa terjun ke masyarakat. Cuman masalahnya lagi kembali, kita kepada netizen ini, ada unsur politik di sini. Kita melihat ini ada unsur pemerintahan yang saat ini berkuasa ingin diserang oleh lawan politik. Karena ini serangan, saya melihat ini serangan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang bukan lagi masalah Miftah, tapi ingin diserang daripada perjuangan, daripada sisi dakwahnya. Seakan-akan mereka membentuk opini, itulah dakwah. Itulah, dari kasus Gus Miftah. Dari kasus Miftah ini seperti itu. Karena kalau kita melihat sanksi hukum, bisa diberikan sanksi hukum. Begitu juga kita melihat daripada dakwah itu, yang paling berat itu diberikan sanksi sosial, sanksi daripada masyarakat ini sudah tidak mempercayai. Karena memang kita melihat ada unsur-unsur digeser untuk ada pemisahan-pemisahan agama yang untuk tidak sampai seluruh urusan ini diurusi dengan agama. Padahal Islam itu sudah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nggak bisa Islam dipisahkan dari politik, ekonomi. Bahkan Indonesia ini adalah berketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa melepaskan ketuhanan yang Maha Esa dari segi apapun. Mau itu budaya harus tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Baik pasila kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah konstitusi negara kita. Nggak bisa kita menyampingkan unsur ketuhanan, apalagi memisahkan politik dari agama. Jelas fatwa MUI tahun 2005 nomor 7, sekularisme memisahkan politik dari agama itu haram. Tapi bukan politik pragmatis, politik yang ngajak memilih dan seterusnya. Artinya politik secara... Ini dai kita bicara ya? Dai harus menyampaikan pesan-pesan politik. Tentunya dalam hal politik, ada yang betul-betul kita melihat ada kemaslahatan yang banyak. Juga ada mudorot yang dikit. Pasti ada. Nggak mungkin Islam nggak bisa menyelesaikan masalah politik. Nggak mungkin Islam nggak bisa menyelesaikan. Semua bisa diselesaikan oleh ajaran Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu kita melihat, Islam bukan... katanya boleh tadi sampaikan boleh bahwa tadi sampaikan Bu Sisla itu bahwa politik iya, politik praktis ya nggak apa-apa, oke juga karena Islam rahmatan lil alamin fisil mikafah ya. Semua itu harus menyeluruh, jadi memang Islam bisa hadir dalam segala bidang apapun, nggak bisa dipisah-pisahkan, termasuk politik pragmatis politik pragmatis yang memang ada tujuan maslahat yang banyak. Politik pragmatis itu pasti ada tujuan maslahat yang banyak. Nggak mungkin kita milih si A, si B, si C, nggak apa-apa ketika dai seperti itu. Busuk. Artinya politik bisa suci tergantung siapa yang membawa. Milih si A, si B, si C nggak ada masalah ketika dai mau itu. Ketika kita beristihad, pasti istihad itu bisa ada dua nilai. Ketika istihad itu membawa maslahat yang banyak, dapat pahala yang berlipat ganda. Ketika istihad itu gagal, tetap enggak Allah memberikan nilai istihad. Nah, yang kita perjuangkan sebenarnya adalah yaitu bagaimana kita membela daripada negara ini untuk bisa eksis, untuk bisa berkesinambungan, agar jangan memisahkan politik dari agama. Karena bagaimanapun nggak bisa kita melepaskan dari unsur politik. Dari melek mata saja sampai tidur kembali kita nggak bisa memisahkan dari politik. Tapi saya mau tanya, yang terakhir, Pilkada Jakarta kok diem-diem aja kemarin? Kenapa? Pilkada Jakarta. Nah, Pilkada Jakarta ini suatu potret, Di situ ada pergeseran nilai-nilai agama. Ada satu orang yang difigurkan begitu luar biasa, akhirnya ulama yang banyak disalahkan. Ada partai juga semuanya disalahkan. Ada gara-gara satu orang. Ada satu orang yang mungkin dengan orang ini, kalau nggak ada orang ini salah semua. Ada satu orang mungkin mantan. Satu orang ini semuanya buruk semua. Kalau dulu bicara orangnya siapa, sekarang hati-hati rupanya. Oke, terima kasih. Baik.